Baik, sudah pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai acaranya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, saya Eka Prihananda, saat ini sebagai pembawa acara webinar The Script of Public Speaking, Be Smart and Good Communicator. Nah, senang sekali nih rasanya bisa hadir dan bertemu dengan teman-teman semua dalam acara webinar ini. Nah, dalam acara webinar kedua yang diselenggarakan oleh Akademi Kerjaholik. Nah, nih sepertinya sudah banyak ya yang ikut bergabung dengan kami di acara webinar Kerjaholik. Nah, untuk mencegah kendala teknis, saya akan membacakan beberapa rules selama acara webinar ini. Peraturan selama webinar berlangsung, yang pertama, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, akses Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Dan yang keempat, ini semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom atau YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama atau pertanyaan secara ringkas. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi sangat terbatas. Nah, yang kelima, ada sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir webinar. Jadi nanti untuk semua para peserta akan kami kirimkan link yang bisa diisi, yang nantinya sertifikat akan kami kirimkan melalui email. Nah, yang keenam, di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Jadi, ketika kami mengirimkan link, untuk para peserta bisa langsung mengisi ya. Peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai dan tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai, tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi di awal ada form pendaftaran dan di akhir juga ada daftar hadirnya. Jadi mohon untuk para peserta bisa segera mengisi di awal acara dan bisa diisi dari sekarang. Dan nantinya saat acara sudah selesai akan dikirimkan lagi dan nantinya akan dikirim sertifikat. Nah, teman-teman, 3 tahun lalu Kerjaholik hadir sebagai jawaban atas keresahan dari susahnya menemukan titik temu antara lowongan yang ada dengan pekerja yang mempunyai skill yang sesuai. Kerjaholik kemudian dibentuk sebagai platform penyedia lowongan kerja yang saat ini sudah memiliki pengguna sekitar 95.000 dengan lebih dari 6.000 lowongan yang tersedia. Selain itu, dalam aplikasi Kerjaholik, teman-teman juga bisa menjadi bos dan pekerja sekaligus. Dengan fitur unggulan, dalam Kerjaholik, teman-teman bisa membuat CV atau kurikulum vitae digital yang secara otomatis akan digunakan untuk melamar pekerjaan dalam satu aplikasi. Nah, lebih dari itu, teman-teman juga bisa terus memantau perkembangan dari aplikasi terkait lowongan yang di-apply. Jadi Kerjaholik juga bisa untuk mencari pekerjaan atau mencari karyawan. Nah, setelah kami berjalan selama 2 tahun, di tahun ketiga ini Kerjaholik mengembangkan fitur ke arah pelatihan kerja dan sertifikasi skill secara online melalui webinar. Jadi di webinar kali ini kami juga membagikan sertifikat online. Kabar baiknya,
Teman-teman juga bisa mengikuti kursus dalam Akademi Kerjaholic. Nah, secara otomatis teman-teman akan tershortlist menjadi kandidat teratas ketika para bosholik mencari kandidat yang sesuai dengan keahlian dan sertifikasi yang dibutuhkan. Jadi, setelah teman-teman mengikuti kursus dan mendapat sertifikat dari webinar, nah akan secara otomatis nih terintegrasi dengan CV atau kurikulum vitae yang ada di aplikasi Kerjaholic. Nah, teman-teman juga bisa nih meramaikan acara webinar kita pada sore hari ini. Saya mengajak teman-teman nih untuk membagikan momen spesial kali ini di media sosial, Instagram maupun Twitter. Dan jangan lupa loh untuk mention dan tagging @kerjaholic dan sertakan tagar hashtag Akademi Kerjaholic, hashtag Kerjaholic, hashtag Generasi Perubahan. Nah, bisa dilihat ya, ini ada beberapa media sosialnya Kerjaholic, ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Yang kedua, teman-teman juga dapat memberikan respon kepada pembicara pemateri kita pada siang hari ini, yaitu dengan menggunakan emoticon clap hand atau thumb up. Nah, di Zoom ya. Selain itu, selama acara berlangsung, teman-teman juga dapat mengajukan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di bawah dan nantinya akan dipilih setelah narasumber memberikan materi dan dijawab langsung dengan jawaban yang sangat jempol oleh narasumber kita. Nah, langsung saja kita memasuki acara inti ya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini, yakni Bapak Agus Prasetya, seorang CEO dari Quantum Public Speaking, sekaligus public speaking coaching yang sudah kurang lebih 6 tahun berpengalaman dalam dunia public speaking. Jadi, Quantum Public Speaking merupakan jasa layanan pelatihan public speaking yang memadukan 3 bidang keilmuan. Yang pertama ada komunikasi, psikologi, dan hipnosis yang berdiri sejak tahun 2015. Pak Agus memiliki latar belakang pendidikan yaitu meraih gelar pendidikan S1 jurusan bimbingan konseling di Universitas Negeri Malang. Selain sebagai seorang praktisi dalam bidang public speaking, Pak Agus juga sebagai yang pertama trainer dan founder program pembelajaran Quantum Public Speaking. Selanjutnya sebagai fasilitator kelas online public speaking, content creator dan YouTuber. Bisa dicek langsung di Instagramnya di @publicspeaking_id atau di YouTube-nya langsung yaitu di kursus public speaking. Nah, teman-teman bisa langsung ya untuk langsung cek di YouTube dan Instagramnya Quantum Public Speaking, di mana Quantum Public Speaking juga telah menyelenggarakan pelatihan baik online maupun offline, privat maupun reguler sejak tahun 2015 dengan ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Wow, sangat keren ya. Quantum Public Speaking juga telah bekerja sama dalam hal public speaking dengan berbagai instansi seperti kampus, sekolah, kemudian organisasi kemasyarakatan, perusahaan, dan masih banyak lagi. Tanpa menunggu lama, sepertinya teman-teman juga sangat antusias nih dengan webinar kita kali ini. Mari kita langsung saja sambut Pak Agus untuk berbagi ilmu dengan kita semua, khususnya tentang menggali rahasia berbicara di depan umum. Untuk Pak Agus, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Cek, suara saya bisa masuk ya? Ya, sudah Pak. Ya, bisa masuk, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Kerjaholic, yang pada kesempatan siang hari ini kita mengangkat topik yaitu The Secret of Public Speaking.
hari ini kita akan sama-sama belajar, saya belajar, teman-teman semuanya belajar, kita akan sama-sama belajar untuk meningkatkan kemampuan kita, khususnya di bidang public speaking. Nah, untuk itu, pada kesempatan siang hari ini, nanti jika teman-teman ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan terkait dengan public speaking, maka nanti silahkan. Kalau bisa kita diskusikan hari ini, kita akan diskusikan hari ini. Kalau kemudian tidak bisa kita diskusikan hari ini, maka nanti ya PR untuk kita semuanya, gitu ya. Oke, halo moderator. Ya, baik Ya, Pak Agus. nanti kalau misalnya suara saya terputus, nanti mohon diingatkan ya. Ya, baik Pak. Bisa langsung Kalau kita sekarang, mulai saja ya Pak. Sekarang suara saya sudah jelas ya? Pak. Ya, sudah. Untuk slide sekarang sudah bisa ditampilkan ya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Sebentar ya. Nanti untuk pengoperasian slide dari saya atau dari operator? Halo? Halo, cek. Baik. Halo ya. Ya. Bisa langsung dimulai Pak. Oke, untuk pengoperasian slide nanti dari saya atau dari operator? Bisa langsung dari Pak Agus untuk yang mengoperasikan slide-nya. Bisa langsung saja kita mulai ya Pak untuk materinya. Oke. Saya belum mendapatkan akses. Mohon ditunggu sebentar, ini kami sedang mempersiapkan bagaimana nanti materinya public speaking. Sudah ya Pak Agus ya? Ya, sudah. Saya belum baik. mendapatkan akses untuk mengoperasikan slide. Sudah Bapak Agus, mohon di Sudah. Oke, ya. saya cek dulu ya. Oke, sudah. Terima kasih. Oh, memang agak loading ternyata. Oke, baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini, sekali lagi nanti kita akan sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kemampuan kita, khususnya di bidang public speaking. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang public speaking, saya ingin mengawali materi kita, saya ingin mengawali pembahasan kita dari satu pertanyaan penting, satu pertanyaan mendasar, yaitu mengapa kita perlu belajar public speaking. Banyak alasan sebenarnya kenapa orang itu perlu belajar public speaking, tapi paling tidak di sini saya merangkum, saya membuat sebuah alasan mengapa kita perlu belajar public speaking. Paling tidak ada sekitar 5 alasan kenapa kita perlu untuk belajar public speaking. Teman-teman sepakat atau tidak, percaya atau tidak, yakin atau tidak yakin, tapi pada faktanya yang pertama, kenapa kita perlu untuk belajar public speaking? Alasan yang pertama adalah karena public speaking itu dibutuhkan di semua bidang. Nah, sekarang kira-kira
bidang apa yang tidak membutuhkan public speaking coba? Halo, moderator tadi namanya Kak siapa? Iya, Pak. Ya. Dengan Kak siapa moderator? Halo? Nah, untuk moderator nggak usah di nggak apa-apa ya, dinyalakan Iya, aja. Ya. Baik. Ya. Boleh dilanjutkan, Dengan Pak? siapa tadi? Maaf saya Eka. lupa. Ya, Kak Eka. Iya, betul, Pak. Ya. Nah, kira-kira bidang apa yang tidak membutuhkan public speaking coba? Ada nggak kira-kira? Tidak ada, semuanya membutuhkan keberanian untuk public speaking. Betul sekali. Jadi semua bidang coba sebutkan kira-kira bidang apa yang tidak membutuhkan public speaking. Pasti kita nggak akan nemu gitu karena memang nggak ada. Jadi semua bidang itu membutuhkan public speaking. Coba kita cobalah kita urut ya. Kira-kira pertama misalnya bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan kira-kira butuh public speaking nggak? Sangat butuh. Butuh, butuh ya pasti butuh orang ngajar, orang memberikan materi, orang memberikan penyuluhan dan lain sebagainya ya pasti membutuhkan public speaking. Kalau bidang ekonomi kira-kira yang urusannya dengan uang, dengan bisnis, butuh nggak kira-kira? Pasti sangat butuh ya kan? Betul Orang sekali. mau bisnis, orang mau menjual dan lain sebagainya, pasti mereka butuh kemampuan berbicara, kemampuan menyampaikan ide, pendapat, mengajak orang lain dan lain sebagainya. Dan kemudian misalnya dalam bidang yang lain, dalam bidang spiritual, agama misalnya, kira-kira dalam bidang agama orang butuh public speaking nggak? Sangat butuh, Ya, biasanya sangat butuh, untuk ya. para penceramah juga. Betul. Ini slide saya kok rubah dengan sendiri. Ada gangguan dari mana? Kok next sendiri? Ini saya kembalikan malah nggak balik. Nah, ini baru. Ya, semoga nanti tidak ada gangguan dari alam lain ya. Tiba-tiba next dengan sendirinya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Jadi intinya public speaking ini yang pertama pasti dibutuhkan di semua bidang, mau itu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan misalnya nggak sekarang. Nggak sekarang masa pandemi, kesehatan kira-kira butuh public speaking nggak? Sangat butuh untuk penyuluhan. Betul. Dokter pun juga butuh public speaking. Saya barusan kemarin juga memberikan pelatihan, tapi sebelum pandemi, memberikan pelatihan di sebuah rumah sakit ya untuk para tenaga medis. Kalau setelah pandemi ini ya agak takut juga kalau ke rumah sakit. Nah itu juga ternyata mereka membutuhkan kemampuan public speaking. Nah kenapa seperti itu? Karena seorang dokter itu atau seorang tenaga medis itu harus mampu menjelaskan kepada orang lain. Dokter kalau salah menjelaskan ke orang lain, salah menjelaskan ke pasien, itu nggak malah sembuh, bisa jadi malah parah pasiennya. Jadi bidang medis pun juga membutuhkan kemampuan public speaking. Bidang yang lain misalnya bidang teknologi ya, mungkin orang anggap teknologi itu nggak butuh public speaking. Kata siapa? Nggak mungkin. Teknologi pun ternyata butuh public speaking. Dan bahkan pakar presentasi dunia kita tentu kenal namanya Steve Jobs. Mbak Eka kenal Steve Jobs ya? Ya, tahu. Ya, tahu ya. Meskipun nggak kenal tapi tahu kan? Ya. Steve Jobs itu kan dia seorang CEO. Dia ternyata CEO-nya apa? Apple. Betul, dan Apple itu adalah perusahaan teknologi. Dan ternyata beliau adalah salah satu tokoh presenter yang diakui oleh dunia. Dimana kita tahu gaya presentasinya sangat luar biasa, slide-nya juga sangat luar biasa. Ternyata dalam bidang teknologi pun public speaking juga dibutuhkan. Nah intinya semua bidang lah membutuhkan public speaking. Nah, itu yang pertama, kenapa kita perlu belajar public speaking. Jadi apapun bidang saya, apapun bidang kita pasti membutuhkan public speaking. Nah kemudian selain itu yang kedua, dengan belajar public speaking itu akan meningkatkan value, meningkatkan pamor, meningkatkan nilai kita di mata orang lain.
Memang benar orang yang pandai bicara itu tidak selalu value-nya naik. Memang enggak. Tetapi orang yang value-nya di atas rata-rata, orang yang pamornya di atas rata-rata, itu mereka pasti adalah seorang pembicara yang hebat. Jadi kalau dalam satu organisasi, dalam satu komunitas, dalam satu kelompok misalnya, orang-orang yang dihormati pasti adalah mereka orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara di atas rata-rata orang kebanyakan di komunitas tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu belajar public speaking? Yaitu dengan belajar public speaking, maka kita akan mampu menggerakkan orang lain. Jadi kita semua sudah pasti paham lah bahwa kemampuan berbicara itu bisa mempengaruhi orang lain, bisa menggerakkan orang lain. Jadi kalau kita ingin menggerakkan orang lain, kita sebagai guru ingin menggerakkan muridnya, sebagai seorang pimpinan ingin menggerakkan anak buahnya, sebagai seorang pejabat ingin menggerakkan rakyatnya, maka belajarlah ilmu public speaking. Karena ilmu public speaking itu adalah salah satu ilmu yang bisa untuk menggerakkan orang lain. Nah, kemudian berikutnya, dengan kemampuan public speaking, yang keempat, manfaat yang keempat, alasan yang keempat, kenapa kita perlu belajar public speaking, yaitu karena dengan belajar public speaking, kita bisa mendapatkan pahala investasi. Nah, maksudnya apa pahala investasi? Maksudnya adalah, kita semua tentu tahu bahwa kalau di dalam agama saya, salah satu pahala yang akan tetap mengalir, ya, salah satu pahala yang akan tetap mengalir meskipun orangnya sudah nggak ada, meskipun orangnya sudah meninggal, tapi pahalanya tetap mengalir. Jadi orang investasi itu nggak ngapa-ngapain, tapi uangnya kan tetap mengalir. Nah, ini juga sama. Jadi orang sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Apa yang menyebabkan orang sudah meninggal dan pahalanya tetap mengalir? Ada 3 hal. Yang salah satunya yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika seseorang punya ilmu yang bermanfaat, maka pahalanya akan tetap mengalir meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Nah, ilmu itu pertanyaan saya, disampaikan dengan apa? Pasti disampaikan melalui komunikasi. Jadi ketika kita berbicara di depan orang banyak dan yang kita sampaikan adalah sebuah ilmu, yang kita sampaikan adalah sebuah manfaat, maka ketika orang lain mendapat manfaat dari ilmu yang kita sampaikan, maka pahala itu akan mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal. Nah, jadi disinilah kenapa sangat penting sekali kita belajar public speaking. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mengubah dunia. Ini kelihatannya agak ekstrim ya, mengubah dunia. Ya, betul memang. Kalau nggak percaya silahkan nanti pelajari lagi sejarah. Kita mau yakin nggak yakin, mau percaya nggak percaya, tapi faktanya sejarah telah mencatat bahwa perubahan besar di dunia ini dihasilkan dari para pembicara-pembicara handal. Kita ingat misalnya kalau di negara kita ada Insinyur Soekarno. Jadi dulu kita nggak merdeka, kemudian jadi merdeka setelah peristiwa proklamasi. Ada tokoh di balik proklamasi yang salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Kemudian tokoh-tokoh dunia kita ingat ada misalnya Adolf Hitler, ada Benito Mussolini dan lain sebagainya. Terlepas dari perubahan itu ke arah baik atau ke arah buruk, tapi yang jelas para pembicara-pembicara ini telah berhasil mengubah dunia, telah berhasil merubah peradaban. Dan bahkan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW itu beliau juga adalah seorang pembicara yang handal. Nah, maka ketika kita belajar public speaking, maka sesungguhnya kita sedang belajar sebuah ilmu untuk mengubah dunia. Nah, maka saya ingin pastikan bahwa hari ini kita belajar dengan penuh semangat. Kenapa kita belajar dengan penuh semangat? Karena hari ini kita belajar tentang ilmu mengubah dunia. Halo Kak Eka? Iya Pak Agus. Ya, nggak ada suaranya. Saya khawatir tertidur. Ini teman-teman yang ada di Zoom ini bisa nggak melakukan unmute terhadap Zoom-nya? Bisa Pak, namun setelah materi nanti ya, karena biar tidak mengganggu Pak Agus untuk mengisi materinya terlebih dahulu.
Saya minta tolong teman-teman yang ada di rumah, ya para pemirsa semuanya yang ada di seluruh Indonesia, tolong di unmute dulu sebentar aja. Saya pengen dengar suara dari teman-teman. Untuk para peserta bisa menyalakan mic-nya. Oke, tolong dinyalakan dulu ya. Nah, teman-teman, saya pengen tahu suaranya. Jadi kalau saya bilang halo, teman-teman jawab hai ya. Halo. Halo. Belum masuk suaranya. Oke, saya cek lagi ya. Halo. Sudah di unmute ya. Oke. Jadi kalau saya bilang halo, teman-teman jawab hai ya. Halo. 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 Halo, Pak. Halo. Halo. Oke, enggak ada suaranya. Halo. Ini sudah di unmute ya. Kalau dilihat dari saya sudah di unmute. Halo. Oke, teman-teman yang ada di rumah, para pemirsa di seluruh Indonesia. Kalau saya bilang halo, teman-teman jawab hai ya. Halo. 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 Hai. Enggak, maksudnya bukan halo. Kalau saya bilang halo, teman-teman jawab hai. Bukan urusan saya. Oke. Halo. Hai. Hai. Nah, gitu maksud saya. Kalau saya bilang hai, teman-teman jawab halo ya. Hai. Hai. Halo. Oke, saya pengen ngetes konsentrasi aja. Ini karena siang, saya khawatir teman-teman bablas gitu. Ayo fokus teman-teman. Oke, sudah bangun semua ya? Alhamdulillah. Jadi kami di Quantum Public Speaking itu punya ILDN. Nanti kalau saya ngomong Quantum Public Speaking, teman-teman yang ada di rumah tolong jawab dahsyat dan memikat, gitu ya. Ini biar ilmunya masuk ini, syaratnya ritualnya memang harus begini. Oke, saya coba ya. Quantum Public Speaking. Dahsyat dan memikat. Nah, belum kompak ini suaranya. Oke, kita coba lagi ya. Kalau saya bilang Quantum Public Speaking, teman-teman jawab dahsyat dan memikat. Oke, kita ulang ya. Quantum Public Speaking. Dahsyat dan memikat. Oke, biar ganjil saya tambah satu kali lagi, jadi kan 3 kali juga. Quantum Public Speaking. Dahsyat dan memikat. Oke, baik, terima kasih. Sekarang mohon di mute lagi ya, biar tidak ada gangguan dari alam lain. Silakan ya. Oke, terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang alasan kenapa kita belajar public speaking. Nah, teman-teman semuanya, ini kok macet ya? Halo, operator, slide saya macet ya? Nah, jadi saya coba ini iseng-iseng aja sebenarnya. Saya iseng-iseng tanya ke Google. Karena Google itu adalah makhluk yang saat ini menurut saya lumayan jujur dibandingkan yang lain. Saya iseng-iseng tanya Google tentang kemampuan yang dibutuhkan untuk sukses. Nah, ketika saya tanya Google itu ternyata Google di paling atas menyebutkan ada 6 di sini ya. Dan nomor 2-nya itu adalah kemampuan public speaking. Nah, jadi ternyata kemampuan public speaking itu versinya Google, menurut Google, teman-teman boleh percaya boleh enggak ya, terserah. Versinya Google ternyata dia menduduki peringkat kedua sebagai kemampuan
yang dibutuhkan untuk bisa sukses. Nah, namun ternyata masalahnya adalah saat ini masih banyak orang yang memiliki problem, yang memiliki masalah kaitannya dengan public speaking. Masih banyak orang yang mereka merasa takut ketika harus berbicara di depan orang banyak. Dan bahkan ini ada sebuah penelitian di Amerika. Saya next kok nggak bisa ya? Halo operator, tolong dibantu next slide selanjutnya ya. Nah, ini ada sebuah penelitian di Amerika ya, terhadap 3.000 orang mengenai ketakutan terbesar mereka. Ternyata 630 orang atau sekitar 20%-nya menyatakan bahwa public speaking menjadi hal yang paling menakutkan. Ini di Amerika, padahal Amerika itu adalah ibaratnya negaranya orang-orang yang nggak punya rasa takut. Tapi ternyata mereka juga masih merasa takut ketika harus berbicara di depan orang banyak. Maka tidak heran kalau di negara kita, ketika ada kesempatan untuk tampil ngomong, untuk tampil berbicara di depan orang banyak, itu rata-rata mereka rebutan. Bukan rebutan maju, tapi rebutan untuk mundur. Nah ini memang menjadi masalah yang umum sebenarnya. Masalah yang banyak dialami oleh masyarakat, baik masyarakat kita di negara kita maupun di negara lain. Dan rata-rata ketika orang mengikuti pelatihan saya, masalahnya tidak jauh-jauh dari perkara ini. Mereka rata-rata takut, mereka rata-rata grogi, nervous ketika mereka harus berbicara di depan orang banyak. Dan ketakutan ini bukan tanpa sebab ya. Jadi orang merasa takut terhadap public speaking itu ada sebabnya. Jadi ada hal yang menyebabkan seseorang itu memiliki rasa takut, memiliki rasa nervous terhadap public speaking. Slide selanjutnya tolong, next. Next lagi. Nah, jadi ketika kita ingin membangun mental seorang berbicara, maka kita harus tahu penyebab kenapa orang merasa takut terhadap public speaking. Nah, ternyata ada 2 sebab utama kenapa seseorang bisa takut untuk melakukan public speaking atau melakukan presentasi, pidato, ceramah dan sebagainya. Siapapun mereka, saya yakin ketakutan mereka pasti sebabnya tidak akan lepas dari 2 hal ini. Yang pertama adalah karena tidak siap, yang kedua adalah karena pikiran negatif. Jadi 2 hal inilah yang menyebabkan kenapa seseorang takut public speaking. Dan ini menjadi penghambat utama. Makanya di dalam pelatihan saya selalu mengawali materi saya dengan pembahasan terkait dengan mental. Nah, jadi saya selalu mengawali pembahasan saya dengan materi terkait mental. Kenapa? Karena sebagus apapun materi yang kita sampaikan, sebagus apapun cara penyampaian kita, tetapi jika mental kita tidak bagus, ketika mental kita tidak kuat, maka tidak ada gunanya. Maka hal yang pertama dan utama untuk membangun kemampuan public speaking yaitu adalah dengan membangun mental kita. Dan untuk membangun mental kita harus paham dulu penyebab orang takut public speaking. Yaitu yang pertama adalah karena tidak siap, dan yang kedua adalah pikiran negatif. Nah, dan hari ini saya ingin membahas solusinya. Jadi sebelum kita berbicara tentang teknis, gimana sih latihannya, gimana cara latihannya, saya ingin membahas dulu hal yang paling fundamental ini dulu, yaitu terkait dengan mental. Sehingga apa?
Sehingga harapannya ketika nanti kita mempelajari hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal yang sifatnya keterampilan atau skill, itu kita sudah nggak muter-muter lagi persoalan mental. Jangan sampai kita sudah ngomong tentang skill, kita masih bingung di bagian mental. Sehingga saya ingin clearkan hari ini, saya ingin pastikan hari ini bahwa kita sama-sama memiliki kemampuan untuk membangun mental yang bagus, mental yang kuat sebagai seorang pembicara. Sehingga harapannya nanti ketika kita tampil di depan orang banyak, kita pikir siapapun audiensnya, apapun kondisinya, berapapun jumlahnya, kita merasa pede. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Makanya kenapa di dalam pelatihan saya, di dalam pelatihan Quantum Public Speaking itu selalu memadukan 3 hal. Selalu memadukan 3 bidang keilmuan. Yang pertama itu komunikasi, karena memang public speaking itu adalah ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu psikologi. Kenapa perlu belajar ilmu psikologi? Karena orang cemas, orang takut itu kan kaitannya dengan psikologi. Terus kemudian kenapa juga kita perlu belajar ilmu psikologi? Karena kita ngomong itu kan menggerakkan orang lain, memahamkan orang lain, menginspirasi orang lain, memberitahu orang lain. Jadi sedikit banyak kita harus tahu tentang ilmu psikologi manusia. Kalau kita nggak ngerti ilmu psikologi manusia, maka kita akan sulit untuk mempengaruhi mereka, akan sulit untuk memberikan informasi kepada mereka. Gimana sih caranya agar informasi itu bisa masuk ke dalam hati dan pikiran audiens? Mungkin teman-teman pernah kalau yang pernah ikut training ISQ ya, kan ada yang sampai nangis gitu. Kok bisa ya kata-kata sampai bisa bikin orang nangis-nangis? Nah itu ada tekniknya. Gimana sebuah kata-kata itu sampai pada level menembus perasaan atau emosi seseorang. Kalau kita tahu ilmu ini, tentu sangat gampang. Sangat gampang berarti mempengaruhi orang gitu. Iya, sangat gampang. Nah, misalnya mau mempengaruhi calonnya gitu, punya calon istri atau calon suami, ingin mempengaruhi. Kalau kita tahu ilmunya itu akan sangat gampang. Karena ada tekniknya, ada teorinya, gimana sih caranya agar orang terpengaruh. Nah, disinilah maka perlu sebagai seorang pembicara itu belajar psikologi. Makanya selain komunikasi, maka kami di Quantum Public Speaking juga mempelajari tentang psikologi. Dan yang ketiga adalah tentang hipnosis. Hipnosis itu teman-teman jangan bayangkan kayak di TV-TV ya, orang tidur gitu, enggak. Hipnosis itu adalah salah satu cabang ilmu di dalam ilmu, salah satu ilmu psikologi sebenarnya, tapi dia tidak diakui secara formal. Nah, hipnosis ini kenapa dipelajari juga? Karena di dalam hipnosis kita akan belajar gimana caranya sebuah informasi mampu menembus pikiran bawah sadar seseorang, sehingga kita lebih mudah mempengaruhi mereka. Nah, itulah 3 hal yang menjadi landasan ilmu ketika kita belajar public speaking. Nah, terkait dengan mental, kita kembali lagi ke pembahasan tentang mental. Jadi sebab yang pertama adalah karena tidak siap. Maka kalau kemudian masalahnya karena tidak siap, ya maka solusinya apa? Solusinya adalah disiapkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana cara kita menyiapkannya? Next, operator, mohon next di slide selanjutnya ya. Oke. Jadi kenapa persiapan itu penting? Karena kalau kita gagal menyiapkan, itu sama dengan kita menyiapkan kegagalan. Makanya kalau kita persiapannya gagal, kalau persiapan kita salah, maka bisa dipastikan kita nanti akan menemui banyak kegagalan, akan menemui banyak kesulitan. Sehingga dalam public speaking, maka kita harus betul-betul mempelajari gimana sih caranya menyiapkan diri untuk tampil di depan orang banyak, apa yang perlu disiapkan. Dan ini biasanya saya bahas di dalam kelas online maupun offline tentang persiapan, bagaimana menyiapkan diri. Jadi persiapan itu jangan dibayangkan hanya sekedar 1 jam atau 2 jam sebelum kita tampil, ya enggak. Maksud saya persiapan bukan itu. Maksudnya persiapan bukan menyiapkan slide-nya,
menyiapkan materi, ya bukan sekedar itu, tidak sesederhana itu. Ibarat membangun rumah, persiapan itu adalah kita juga menyiapkan fondasinya. Fondasinya apa sih yang harus dimiliki seorang pembicara sehingga mereka bisa berbicara dengan lancar, mentalnya kuat dan sebagainya, mereka pede. Itu fondasi yang harus dibangun itu apa? Nah, itu yang biasanya saya bahas di dalam kelas saya, baik online maupun offline. Karena kalau ini tidak dibahas dulu, tiba-tiba kita membahas tentang skill, tentang keterampilan, orang biasanya akan gagal karena fondasinya nggak dituntaskan dulu. Oke, next di slide selanjutnya. Oke, nah, jadi begini teman-teman semuanya, ketika kita mampu menyiapkan diri dengan baik, maka nanti kita akan mampu menikmati public speaking. Artinya mampu menikmati public speaking itu begini, selama ini orang kan mereka itu menganggap public speaking itu sebagai sebuah komunikasi yang berbeda dengan komunikasi pada umumnya. Maksudnya begini, orang seringkali bisa lancar ngomong dengan teman-temannya, ngomong dengan satu temannya, dengan dua temannya. Tapi ketika ngomong dengan banyak temannya, ngomong dengan banyak orang, kondisinya jadi lain. Mereka menjadi tidak pede, mereka menjadi kaku dan sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena mereka tidak menikmati public speaking. Ketika seseorang mampu menikmati public speaking, maka public speaking itu rasanya ya kayak ngobrol biasa, kayak orang ngomong biasa. Nah, jadi nanti kita di dalam kelas quantum public speaking itu kita akan belajar sampai pada level bagaimana sih supaya ketika kita berbicara di depan orang banyak, itu ya rasanya kita kayak ngobrol aja. Rasanya kayak kita ngomong dengan teman. Sebenarnya orang itu kan pada dasarnya mereka memiliki kemampuan komunikasi. Pada dasarnya orang itu memiliki kemampuan berbicara. Jadi manusia itu kan makhluk yang bersifat sosial. Mereka senang bersosial, mereka senang berkomunitas, mereka senang berkumpul. Alamiahnya manusia kan begitu. Manusia kalau sudah nggak senang berkumpul, nggak senang berkomunitas, ya berarti ini ada problem pasti ya, ada masalah dengan psikologisnya. Makanya orang gila itu nggak senang kumpul-kumpul sama orang kan. Nah, jadi kalau yang di sini masih senang kumpul-kumpul sama orang, masih senang berkomunitas, berkelompok, ya berarti kita masih normal. Ya karena memang sifat alamiahnya manusia gitu. Orang itu kalau kumpul-kumpul sama teman-temannya, sama kelompoknya kan pasti mereka ngapain sih? Nah, mereka pasti akan berkomunikasi, berinteraksi. Nah, ketika seseorang berkomunikasi, berinteraksi, sebenarnya mereka tidak pernah mempelajari hal ini secara khusus. Tapi apakah mereka bisa melakukan ini? Ya bisa. Ya. Karena sebenarnya komunikasi itu adalah kemampuan alamiah manusia. Sama kayak ikan. Ikan itu nggak pernah ikut kursus renang, ya pasti bisa berenang. Karena kemampuan alamiahnya, mereka punya satu mekanisme untuk melatih dirinya agar bisa renang. Manusia pun juga sama. Sebenarnya nggak usah repot-repot ikut kursus berbicara. Manusia itu pada dasarnya mereka bisa berbicara pada dasarnya. Tetapi ada tapinya. Ada banyak hal yang menghambat mereka untuk bisa berbicara di depan orang banyak. Nah, di dalam quantum public speaking sebenarnya kita hanya ingin membongkar hambatan-hambatan ini. Kita tidak terlalu mengajarkan gimana bicara, karena bicara itu kemampuan alamiah manusia. Tidak usah kita ajari, mereka sudah bisa. Kita hanya mengajarkan gimana sih membongkar blok mental ini, gimana membongkar penghambat-penghambat ini. Karena ketika penghambat-penghambat ini dibongkar, maka seseorang akan mudah untuk berbicara, akan mampu menikmati public speaking, akan mampu menikmati pembicaraan. Nah, maka agar orang mampu menikmati pembicaraan itu dibutuhkan sebuah persiapan-persiapan tertentu agar sampai pada level bisa menikmati berbicara, bisa menikmati public speaking.
Dan itu sebenarnya caranya gampang sekali. Jadi kita ingin kembalikan posisi berbicara itu pada posisi aslinya, yaitu sebagai kemampuan alamiah manusia. Sehingga saya tidak ingin kita itu belajar public speaking dengan cara yang susah-susah. Jadi saya ingin belajar public speaking itu dengan cara yang segampang mungkin, sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Maka disitulah di dalam kelas Quantum Public Speaking saya selalu memberikan materi-materi yang sangat simpel, sangat gampang dan mudah diterapkan. Dan bahkan banyak orang ketika setelah mengikuti pelatihan saya itu berkomentarnya begini, ternyata cuma gitu doang. Ternyata cuma gitu doang katanya. Ya karena cuma gitu doang gitu. Nggak ada sesuatu yang wow, yang luar biasa. Ternyata berbicara itu cuma gitu doang. Nah, ketika gitu doangnya ini ketemu, maka selesai. Berbicara itu akan menjadi nikmat. Public speaking itu menjadi mudah. Public speaking itu menjadi enjoy. Cuma sampai hari ini kita kan belum menemukan. Cuma gitu doangnya itu kan belum ketemu. Makanya kenapa public speaking itu terasa berat. Public speaking itu terasa sesuatu yang sulit, yang susah. Bahkan dianggap sebagai sesuatu yang mencekam. Ya karena memang kita belum menemukan. Kuncinya itu belum ketemu. Oke, next. Kita akan membahas gimana, sekarang kita akan lanjut pada solusi untuk masalah yang kedua, yaitu tentang pikiran negatif. Kalau masalah yang pertama tadi kan, masalahnya terkait ketidaksiapan. Karena masalahnya terkait dengan ketidaksiapan, maka solusinya adalah disiapkan. Kalau persoalannya adalah karena pikiran negatif, maka solusinya adalah kita harus menyiapkan pikiran positif. Nah, itu solusinya. Nah, gimana cara membangun pikiran positif? Nah, ini ada treatment. Ada sebuah metode untuk membangun sebuah pikiran positif. Jadi memang begini, pikiran negatif itu kadang-kadang memang tidak bisa kita hindari. Jadi seolah-olah kayak pikiran negatif itu datang secara tiba-tiba. Nah, misalnya contohnya begini. Kalau kita mau berbicara di depan orang banyak, mau presentasi, pidato dan lain-lain, kadang-kadang kan muncul secara otomatis di dalam pikiran kita. Aduh, nanti kalau saya salah gimana? Nanti kalau saya ditertawakan gimana? Nanti kalau saya jelek gimana? Nah, kalau inilah yang saya maksud dengan pikiran negatif. Dan itu biasanya munculnya adalah secara tiba-tiba. Dan itulah yang bikin kita grogi. Maka saya nggak pernah bilang kepada orang yang grogi untuk mereka yakin. Saya nggak pernah bilang gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, mas saya ini grogi, saya nggak pernah bilang, oh yakin aja baik-baik saja, yakin semua akan beres, yakin kamu bisa. Saya nggak pernah bilang gitu. Kenapa? Karena saya suruh yakin sampai saya guling-guling, mereka nggak akan bisa yakin. Kenapa? Karena orang nervous itu memang nggak yakin. Kalau dia yakin, dia nggak mungkin nervous. Saya nggak akan menyuruh orang yang nggak yakin untuk yakin, karena itu susah. Itu sama kayak menyuruh orang yang tidak mencintai untuk mencintai, itu susah. Makanya saya nggak menyuruh orang nggak yakin untuk yakin, karena solusinya bukan yakin. Kalau kita punya pikiran negatif, solusinya adalah pikiran positif. Jadi pikiran negatif itu sebagaimana saya contohkan tadi, itu biasanya adalah kalau. Waduh nanti kalau saya jelek, waduh nanti kalau saya begini, waduh nanti kalau saya begitu gimana? Padahal kan peristiwanya belum terjadi ya. Peristiwanya belum terjadi. Tapi kita sudah kalau. Inilah yang menyebabkan kita punya rasa takut. Rasa takut terhadap apapun, termasuk ketika kita takut misalnya dengan hantu misalnya. Kita takut hantu di kamar mandi misalnya. Itu kan pasti kalau kan. Waduh nanti kalau di kamar mandi ada setannya gimana? Waduh nanti kalau airnya berubah jadi merah gimana? Waduh nanti kalau ada tiba-tiba ada kepala gimana? Gitu. Kalau inilah yang buat kita jadi takut. Public speaking juga sama. Gara-gara kalau inilah yang membuat akhirnya kita menjadi takut sendiri. Padahal peristiwanya kan belum terjadi. Baru terjadi di dalam pikiran kita. Tetapi masalahnya adalah ini terjadi secara otomatis. Kadang kita nggak pernah merencanakan.
kita tidak pernah menginginkan. Nah, tapi dia terjadi secara otomatis. Pikiran itu kan saya ibaratkan seperti tanah. Tanah itu kalau nggak ditanami apa-apa, otomatis pasti muncul rumput. Pikiran juga begitu. Kita nggak mikir apa-apa, otomatis pasti muncul pikiran negatif. Tanah itu kalau nggak ditanami, otomatis akan tumbuh rumput. Tapi kalau kita ingin menumbuhkan padi, itu harus ditanam dulu. Pikiran positif itu nggak bisa otomatis. Pikiran positif harus ditanam terlebih dahulu. Jadi nggak bisa kalau kita pengen punya pikiran positif, kemudian kita berharap dia muncul secara tiba-tiba. Nggak bisa. Maka dia harus ditanam dulu, harus diupayakan. Nah, jadi seperti itu. Oke, next. Dan ini yang penting untuk kita pahami bersama ya, bahwa kemampuan komunikasi itu bukan bakat, namun hasil dari latihan panjang yang terus menerus. Kadang kita melihat orang, ngomongnya kok enak ya, ngomongnya kok lancar ya. Kita berpikir wah itu memang sudah bakat ya. Padahal faktanya kalau kita mau melihat lebih jauh, orang yang mereka ngomongnya lancar dan sebagainya itu karena memang hasil sebuah latihan. Entah latihan ini disengaja atau tidak disengaja. Karena ada latihannya nggak disengaja. Itu memang ada. Tapi intinya adalah ini by proses. Ini adalah karena adanya proses. Jadi ketika orang pinter ngomong, orang public speaking-nya lancar, itu bukan karena tiba-tiba atau itu sudah takdir dari lahir, enggak. Tapi ada suatu proses. Dan ketika proses ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang sama. Dan lebih cepat kita memulai untuk belajar, maka kita akan lebih cepat untuk sukses. Next. Ya, next. Nah, jadi semakin cepat kita memulai belajar kita, maka kita akan semakin cepat untuk mendapatkan hasilnya. Kita akan semakin cepat untuk berhasil. Tapi memang kadang-kadang salah satu karakter manusia itu kan mereka senang menunda. Nah, ya kan dalam banyak hal sebenarnya. Manusia itu memang salah satu karakteristiknya itu adalah mereka itu suka menunda. Apalagi sesuatu yang baik. Itu pasti suka ditunda. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, manusia itu punya satu insting, punya satu mekanisme di dalam pikiran mereka untuk mempertahankan sesuatu yang lama, enggan untuk melakukan atau mencoba sesuatu yang baru. Karena ada di dalam diri manusia itu ada namanya zona nyaman. Sudah kadung nyaman untuk mencoba sesuatu yang baru itu ya agak ragu. Nah, inilah yang membuat orang kadang itu menunda-nunda sesuatu. Mereka malas mencoba, malas untuk maju ya. Itu karena ada mekanisme ini. Terlalu nyaman dengan zona yang saat ini. Dan ini yang membuat orang sulit bertumbuh. Kalau dalam bahasa agamanya, kenapa orang itu menunda-nunda itu karena ada godaan setan, ada bisikan-bisikan setan. Jadi setan itu kalau ada orang mau berbuat baik kan mesti dihalang-halangi. Kalau ada orang mau belajar kebaikan itu pasti dihalang-halangi. Orang mau belajar ngomong supaya bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, setan nggak senang begitu-begitu. Pasti nanti orang kalau mau belajar yang baik-baik itu mesti dihalang-halangi. Mesti dibikin ragu. Kamu nanti belajar ini jangan-jangan nanti kalau saya sudah belajar tidak bisa gimana ya? Nah itu ragu. Saya sudah belajar, tapi nanti saya nggak bisa. Nah ini dibikin ragu sama setan. Kalau kita nggak belajar, itu hasilnya satu, pasti satu hasilnya, yaitu pasti tidak bisa mau tidak belajar. Tapi kalau kita belajar kemungkinannya dua, gagal atau berhasil. Artinya apa? Artinya kalau kita belajar memang belum tentu berhasil. Ya, namanya juga orang usaha. Tetapi kalau kita belajar, kita punya kesempatan,
punya kemungkinan untuk bisa berhasil. Tapi kalau kita nggak belajar, kemungkinannya cuma satu, yaitu pasti kita tidak berhasil. Nah, maka saran saya, kalau kita pengen cepat berhasil belajar public speaking, pengen cepat bisa menguasai kemampuan public speaking, ya kita harus segera mulai sedini mungkin untuk segera belajar public speaking. Karena apa? Semakin kita menunda, ya maka keberhasilan kita akan semakin tertunda. Nah, di dalam pelatihan saya di Quantum Public Speaking, itu saya selalu membuat sebuah metode, sebuah teknik-teknik yang bisa mempercepat kita untuk belajar. Jadi saya pengennya itu kalau orang belajar public speaking itu kalau bisa nggak usah lama-lama. Kalau ada shortcut-nya, kita ambil shortcut-nya. Teori itu penting ya, teori itu penting. Dan saya pun juga mempelajari teori-teori itu penting. Tetapi tidak semua orang harus belajar teori. Karena public speaking itu sebenarnya dia kan skill, keterampilan. Kadang-kadang untuk memiliki sebuah keterampilan orang nggak butuh teori, tapi untuk mengajarkan sebuah keterampilan, nah orang baru butuh teori. Kalau menguasai keterampilan saja, orang nggak terlalu butuh teori. Yang butuh teori itu adalah ketika mau mengajarkan sebuah keterampilan. Dan public speaking itu adalah gabungan antara knowledge and gabungan antara pengetahuan dan seni. Dalam pelatihan itu yang disampaikan biasanya adalah knowledge, pengetahuan terkait dengan public speaking. Ada hal-hal yang bisa dituangkan di atas kertas, itulah knowledge-nya. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan, itulah knowledge. Tapi saya harus jujur bahwa di dalam public speaking itu ada hal-hal yang memang nggak bisa dijelaskan. Itulah art, itulah seninya. Dan seni ini bisa kita dapatkan seiring dengan berjalannya waktu. Ada sebuah metode-metode yang harus kita lakukan. Ada sebuah treatment yang harus kita lakukan. Agar kita bisa mendapatkan unsur artnya ini. Kenapa orang kalau ngomong kok menarik? Ya itu karena ada sisi artnya ini tadi. Ada sisi seni yang dia dapat. Nah, gimana cara memperolehnya? Ya, ini butuh waktu. Ini butuh proses. Ada treatment yang harus dilalui, ada teknik-teknik yang harus dilakukan. Jadi begitulah public speaking. Jadi intinya semakin kita cepat untuk memulai belajar, maka disitulah kita akan semakin cepat untuk mendapatkan kesuksesan kita. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Pak Agus atas pemaparan yang luar biasa sekali tentang bagaimana public speaking bisa digunakan dalam segala aspek, seperti digunakan dalam dunia pendidikan, teknologi, masyarakat, dan masih banyak lagi. Nah, tidak hanya itu nih, bagaimana membangun mental dan menghindari rasa takut saat berbicara di depan publik itu juga sangat penting ya Pak Agus ya. Kemudian pada public speaking ini memadukan dari 3 keilmuan, yaitu komunikasi, psikologi, dan hipnosis. Di mana kemampuan komunikasi bukan bakat, namun hasil dari belajar, kerja keras, dan mencoba. Jadi jangan takut dan tetap percaya diri ya teman-teman. Kamu bisa, kamu hebat. Oke, ini sebagai informasi spesial buat teman-teman. Baik, sebagai informasi spesial buat teman-teman yang mengikuti sesi webinar, dari awal sampai akhir nanti ada diskon khusus sebesar 20% untuk semua kelas yang ada di Akademi Kerjaholic. Nah, jadi ini ucapan terima kasih nih dari Kerjaholic buat teman-teman yang mengikuti acara webinar dari awal sampai akhir, ada diskon sebesar 20% di kelas
Kerjaholik di Akademi Kerjaholik. Nah, sepertinya nih saat ini sudah banyak ya teman-teman yang sangat antusias. Saat ini sudah banyak pertanyaan sepertinya dari peserta kita, baik di Zoom maupun YouTube Live. Dan setiap pertanyaan akan dijawab oleh narasumber kami, yaitu Bapak Agus. Kepada Bapak Agus bisa langsung menjawab pertanyaan dari peserta webinar ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih. Ya, ini untuk ada teman-teman sudah ada sekitar 5 pertanyaan ya. Iya, sudah ada 6 pertanyaan. Kita akan coba untuk menjawab ya. Ya, oke, ini yang pertama dari yang pertama ini dari Surya Aditama. Surya Aditama. Ini banyak ini ya, pertanyaan dari Kak Surya Aditama ini ada berapa? Wah, ini ada lagi. Ya, ini saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Kakak Surya Aditama. Pertanyaannya, saya bagaimana nih cara melihat ciri khas seseorang dalam berbicara? Apakah dia seseorang yang powerful atau pembicara yang santai? Silakan Pak Agus. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang ada beberapa tipe seorang pembicara. Ada pembicara yang dia menyebut-nyebut, powerful, ya, penuh energi. Ada pembicara yang memang dia slow, tampilannya kalem. Contoh misalnya Mario Teguh, Agim misalnya. Beliau adalah orang-orang yang berbicara dengan tampilan yang slow, yang kalem. Terus kemudian pertanyaannya adalah bagaimana melihat ciri khas seseorang dalam berbicara. Kalau untuk melihat ciri khas seseorang dalam berbicara, kalau orang lain itu sebenarnya gampang. Ya kalau dia berbicaranya itu selalu menggunakan nada-nada yang rendah, nada-nada yang rendah, pelan, itu berarti karakternya adalah orang yang berbicara dengan lembut, yang berbicara dengan santai. Tapi kalau dalam pembicaraan ngomong selalu menyebut-nyebut, nadanya tinggi, nah itu adalah tipikal orang-orang yang dia itu berbicaranya energi, powerful. Cuma yang agak susah itu adalah melihat ke diri sendiri, itu justru lebih susah. Saya ini termasuk yang powerful atau saya ini termasuk yang santai ya kira-kira. Karena kadang orang ada yang karakternya santai tapi memaksa untuk powerful. Susah sendiri lah gitu ya. Ada yang karakternya powerful memaksa untuk santai. Susah juga, dia jadi bikin ngantuk akhirnya. Nah, maka kalau melihat ke orang lain sebenarnya gampang. Ya, kita lihat dari kebiasaan sehari-harinya saja. Kita lihat dari kebiasaan berbicaranya. Kalau dia nadanya tinggi terus ya berarti dia kemungkinan besar adalah orang yang powerful. Tapi kalau nadanya lembut ya kemungkinan besar adalah orang yang santai. Nah, kurang lebih seperti itu. Eka ya, jawaban dari saya, semoga ini mencerahkan ya. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama sudah dijawab ya oleh Pak Agus. Selanjutnya pertanyaan yang kedua nih dari Kak Rizky Junisa Dewi, yaitu bagaimana cara mengatasi audiens dengan tipe snowman atau sikul yang tidak suka berinteraksi. Wah, dingin ya berarti ya Pak ya? Ya, betul ya. Jadi di dalam Instagram saya itu saya membahas tentang tipe-tipe audiens berdasarkan 4 elemen. Jadi ada elemen api, udara, tanah, dan air. Nah, kayak apa itu? Nah, nanti silakan dicek sendiri ya di Instagram saya @publicspeaking_id. Tapi sekilas ini saya ingin jawab supaya penanya tidak kecewa ya. Ini pertanyaannya, nah nanti ini masuk di kategori tanah, api, air, atau udara, silakan cek sendiri nanti di Instagram saya @publicspeaking_id. Saya sudah menggolongkan audiens itu ke dalam 4 elemen ya, 4 macam elemen, api, air, tanah, udara, kayak avatar The Legend of Aang ya. Nah kalau audiens dengan tipe yang tidak suka berinteraksi, audiens yang tidak suka berinteraksi itu biasanya adalah
audien yang mudah untuk digerakkan. Suruh berdiri, suruh duduk, suruh angkat tangan, suruh jawab ya, gitu. Kalau nggak suka berinteraksi, ya nggak usah diajak interaksi. Gimana caranya? Caranya kasih perintah, kasih instruksi. Contoh gampang misalnya, nanti kalau saya ngomong, aku bisa, kamu jawab yes, itu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh untuk mengaktifkan audio yang tidak kita interaksi. Jadi kita pilih. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawaban pertanyaan yang kedua ya Pak Agus. Ini kita sekarang lihat pertanyaan yang ada di YouTube Live. Jadi ini ada pertanyaan nih dari teman kita, yaitu Kak, gimana sih caranya supaya tambah pede dan nggak grogi kalau mau public speaking? Silahkan Pak Agus. Maaf, pertanyaannya bisa dibuat, kalau di sini bisa jelas. Jadi saya kurang bisa menangkap dari pertanyaan. Bagaimana, ini saya ulanginlah kembali untuk pertanyaannya yang dari YouTube, yaitu bagaimana sih Kak caranya supaya tambah pede dan nggak grogi kalau mau public speaking? Oke, saya bisa menangkap pertanyaan. Baik. Gimana caranya supaya tambah pede dan nggak grogi ketika public speaking? Betul, gitu ya? Iya betul. Nah, betul ya. Nah, ya cara pertama kita harus atasi dulu sebabnya. Kita harus atasi penyebab orang nggak pede. Penyebab orang tidak pede itu kan gara-gara mereka itu satu tidak siap, dua pikiran negatif. Supaya tambah pede, maka solusinya dua. Satu, siapkan diri kita menjadi seorang pembicara. Yang kedua, kita harus selalu berpikir positif. Caranya biar tambah pede itu. Kalau dua hal itu kita lakukan, saya jamin pasti kita akan menjadi tambah pede. Memang teknis detailnya seperti apa lah ini kalau dibahas, nah ini panjang tentunya ya. Nanti bisa sampai malam nggak selesai. Nah, jadi tapi kurang lebih seperti itu. Semoga dengan jawaban ini kita ada gambaran lah, bahwa yang pertama itu adalah kita harus mempersiapkan diri kita. Yang kedua adalah kita harus selalu bisa melakukan pikiran positif di dalam diri kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga kita menjawab. Terima kasih, bisa kembalikan ke beberapa. Oke baik, terima kasih untuk jawaban dari teman kita yang di YouTube, sudah dijawab ya oleh Pak Agus. Kemudian kita balik lagi ke Zoom, pertanyaan ini ada, saya orang yang introvert atau pemalu, bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri untuk berbicara dengan orang banyak? Jadi ini yang tanya sepertinya orangnya introvert nih, pemalu Pak. Bagaimana nih caranya? Oke, ini pertanyaan dari Animos Attend. Tanpa nama ya. Ya tanpa nama, bahkan namanya juga disembunyikan nih Pak, karena sangat introvert, sangat pemalu. Orang yang introvert dan pemalu. Iya. Bagaimana cara Ya ini bahkan namanya juga disembunyikan, saking pemalunya. orang banyak. Ini sebenarnya hampir sama ya. Iya, hampir sama. Jadi yang pertama kita harus melakukan perjalanan, terus kita harus lihat tujuan positif. Jadi caranya ini pertanyaannya yang pertama. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke beberapa. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Gimana caranya biar gak belibet pas ngomong?
bagaimana caranya agar tidak belibet saat ngomong. Itu bagaimana Pak Agus? Ini ada pertanyaan dari teman kita, dari salah satu peserta webinar. Halo, mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Oke, saya ulangin lagi. Ini ada pertanyaan dari teman kita, yaitu bagaimana cara agar bicara tidak belibet saat ngomong. Lebih tepatnya di depan umum, iya. Karena biasanya kan lupa nih Pak, jadi kayak belibet gitu Pak bicaranya, kayak ada sesuatu yang tidak jelas gitu ngomongnya. Gimana Pak cara mengatasinya? Oke, terima kasih. Ya baik. Suara saya bisa terdengar jelas di situ. Bisa Pak terdengar, tapi ini memang sedikit rada kurang jelas ya. Di sini ada suara hujan. Oh, sedang hujan ya Pak ya? Ya, makanya saya agak kurang bisa mendengar. Ya. Oke, tadi pertanyaannya adalah bagaimana biar bicara tidak belibet? Biar tidak belibet. Iya. Jadi yang pertama adalah caranya itu harus mengerti. Jangan tergesa-gesa. Jangan terlalu emosional. Tapi kalau ada sampai terus. Dan itu biasanya disebabkan kalau faktornya ini ya berarti tidak akan begini. Dan salah satu latihannya kalau ngomong kita nggak belibet itu adalah dengan pemanasan bibir kita dengan melemaskan bibir dan organ-organ bicara kita seperti lidah dan sebagainya. Nah, contoh gampang misalnya dengan ngomong seperti ini, 1-1-7 tusuk, 1-1-7 tusuk, tapi cepat. 1-1-7 tusuk, 1-1-7 tusuk, tapi yang cepat ya, tapi yang cepat. 1-1-7 tusuk, 1-1-7 tusuk, 1-1-7 tusuk, tapi cepat. 1-1-7 tusuk, 1-1-7 tusuk, 1-1-7 tusuk, nah begitu. Nah ini untuk latih supaya nanti kalau pas kita ngomong kita nggak belibet. Nah, contohnya begitu. Nah, juga bisa ditambah dengan melemaskan organ-organ bicara. Misalnya dengan mulutnya itu kadang dimajukan, dimundurkan. Jadi ini contohnya misalnya. Ini agak tidak ada apa-apa, nggak usah malu. Nah, itu untuk melemaskan bibir. Tapi melakukan ini saya harus ingatkan, jangan dilakukan pas di depan audiens. Nah, nanti jadi aneh. Tapi melakukannya adalah jauh-jauh hari sebelum kita tampil di depan audiens. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk kasus berikut. Oke, berarti untuk mengatasi masa belibet harus banyak latihan seperti ngomong tadi atau pemanasan di bibir seperti tadi ya Pak ya. Oke, ini kita lihat pertanyaan lagi di YouTube. Ini ada dari teman kita. Kak mau tanya, kalau misal lagi presentasi produk, terus ada pertanyaan nih yang tiba-tiba nggak bisa dijawab, gimana ya cara menanggapinya? Oke, cara menanggapinya gampang, tidak usah dijawab, karena nggak bisa jawab. Jadi begitu ya, kadang-kadang kita itu terlalu memaksakan diri. Sesuatu yang nggak bisa kita jawab, kita paksa untuk jawab. Akhirnya apa? Kita malah kelihatan bodoh. Muter gak karu-karuan jawabannya. Ujungnya nggak kelihatan, pangkalnya malah nggak kelihatan. Nah, munyer-munyer di situ. Di sana gunung, di sini gunung. Yang ngomong gunung, yang mendengarkan tambah gunung. Jadi saran saya, kalau kita menjadi seorang pembicara, kita tidak usah memposisikan diri kita sebagai orang yang maha tahu. Tidak usah. Ada banyak hal yang kita nggak tahu, itu wajar. Ada banyak hal yang kita nggak bisa jawab, itu wajar. Namanya juga manusia. Jadi jangan takut untuk mengatakan saya tidak tahu. Pembicara itu bukan berarti orang yang harus tahu. Kalau ada hal yang memang dia tidak tahu,
ya nggak ada masalah. Yang ngomong aja nggak tahu, ya karena tidak tahu mau gimana lagi. Nggak usah ngarang-ngarang jawaban. Tapi saran saya, ketika ngomong nggak tahu, itu kita sampaikan secara elegan. Contohnya gini contohnya. Mohon maaf, karena referensi saya di dalam bidang yang ditanyakan tadi masih kurang, jadi untuk hari ini saya belum bisa menjawab dan semoga bisa kita jawab di lain kesempatan. Nah, jadi begitu. Kita tetap tenang, tetap pede untuk menyatakan tidak tahu. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Semoga ini bisa menjawab. Artinya kalau nggak tahu, ngomong nggak tahu nggak masalah. Ya, itu tidak membuat kita bingung. Ya. Nggak masalah ya. Jadi jangan takut untuk ngomong tidak tahu. Demikian ya, semoga bisa menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Oke, berarti kita juga sebagai manusia memang ada keterbatasan ya Pak ya, meskipun ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, tapi akan tetap kita bantu nih, nanti mungkin di lain kesempatan akan kami cari tahu terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan seperti itu ya Pak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih mengatasi blank saat presentasi? Kadang lupa apa yang harus disebutkan atau dikatakan. Ini sepertinya sama ya, seperti tidak tahu sama lupa tadi ya Pak ya? Ya, ini blank ya. Kalau tadi kan dikasih pertanyaan kemudian nggak bisa jawab, ya kan? Ya, nah, kalau ini pas presentasi blank, tiba-tiba hilang. Mau ngomong apa lupa. Gimana caranya? Lewati aja. Lewati aja. Kita lewati. Nanti kalau kita nggak lewati, kita di depan audiens mikir kelamaan. Audiensnya pulang nanti. Saudara-saudara saya lupa, saya mikir dulu ya. Ya pulang nanti audiensnya. Kalau memang lupa sudah lewati aja. Artinya ya sudah. Nah, audien paling juga nggak ngerti kalau kita lagi lupa kan. Ya sudah lewati aja. Hal yang sulit diakses di pikiran kita, lompati aja. Nah, tapi pertanyaannya mungkin gini. Masalahnya kalau setelah itu nggak ada materi lagi gimana? Nah, ini. Kita sudah ngeblank, nggak ada pertolongan, ini adalah yang terakhir. Setelah itu nggak ada yang mau disampaikan lagi. Nah, ini gimana? Ya sudah, akhiri saja, nggak usah repot-repot. Nah, sudah nggak tahu apa yang mau disampaikan, mau gimana lagi? Ya akhiri saja berarti. Jadi kita sampaikan ke audiens. Saudara sekalian, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Namun mohon maaf, karena setelah ini saya ada kesibukan dan ada hal yang harus saya selesaikan. Jadi mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak bohong, kan bener. Orang setelah ini kan pasti ada kesibukan. Masa setelah ini nggak ada kesibukan? Kan nggak mungkin. Tidur itu juga kesibukan kan? Jadi nggak masalah. Kalau memang sudah terakhir, sudah nggak ada lagi yang mau disampaikan, ya sudah. Tutup aja. Ya, daripada kita pusing sendiri di depan audiens. Cuma memang blank ini harusnya dicegah. Ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah blank. Ya, salah satunya adalah meningkatkan rasa percaya diri, menyiapkan materi dan lain sebagainya. Nah, itu ada caranya ya untuk mencegah blank. Tapi kalau ternyata kebetulan kok tiba-tiba lagi apes, lagi ngeblank, ya sudah lewati aja. Langsung sampaikan topik berikutnya. Nah, kalau kebetulan topik ini yang terakhir, ya sudah selesai, akhiri, pulang. Jadi begitu ya, nggak usah dibikin susah. Nah, saya kembalikan ke moderator ya. Baik, berarti tetap santai ya Pak ya? Ya, tetap santai. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya dari peserta webinar, yaitu bisakah tolong Pak Agus berikan apa saja fondasi-fondasi dalam ilmu public speaking? Baik, terima kasih ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, ya saya mohon maaf, itu ada di chat ya. Mohon pertanyaan saya ada 2 lagi ya. Tapi ya semoga nanti bisa dijawab di lain kesempatan ya. Mungkin nanti saya kasih komen di YouTube atau di mana ya. Ya semoga nanti bisa, atau di Instagram ya. Bisa DM nanti ya. Nggak apa-apa kalau mau ada pertanyaan yang belum terjawab di sini. Mungkin saya belum bisa menjawab di tempat lain, ya silakan, nggak apa-apa, nanti DM. Semoga nanti bisa dijawab oleh saya. Kalau nggak bisa dijawab oleh saya, nanti dijawab oleh admin ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab.
pertanyaan terakhir ini adalah bagaimana pondasi-pondasi dalam ilmu public speaking. Ya. Pondasinya itu sebenarnya adalah mental. Itu pondasi pertama dan utama. Seorang pembicara kalau mentalnya bagus, mentalnya kuat, insya Allah lancar, insya Allah aman. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu pasti bisa ngomong. Pada dasarnya orang itu bisa ngomong. Tapi kalau dia nggak tahu apa-apa gimana? Nggak mungkin. Orang hidup itu pasti punya pengalaman. Nggak ada ceritanya orang hidup nggak punya pengalaman. Karena dia punya pengalaman, pasti ada yang bisa diomongkan. Itu pasti. Yang bikin macet, yang bikin nggak ada yang diomongin, yang bikin kita nggak bisa ngomong, itu adalah perkara utamanya adalah karena mental. Karena mental. Jadi pondasi utamanya adalah mental. Kalau mental ini kita bangun dengan kokoh, maka insya Allah berikutnya menjadi lebih mudah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga ini bisa menjawab, semoga ini bisa mencerahkan. Dan saya kembalikan ke moderator. Silakan Kak Eka. Baik, terima kasih kepada Pak Agus untuk materi dalam webinar The Script of Public Speaking, Be Smart and Good Communicator, dan memberikan jawaban yang luar biasa dari pertanyaan para peserta webinar. Nah, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan dan belum sempat terjawab, atau bagi teman-teman nih yang masih penasaran dengan materi public speaking pada hari ini dari Quantum Public Speaking, bisa cek langsung ke kelas Akademi Kerjaholik. Tim Kerjaholik juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dalam acara webinar pada kedua ini yang telah dilaksanakan oleh Kerjaholik pada hari ini 26 Maret 2021. Nah, ini sebagai informasi lagi, spesial nih buat teman-teman yang mengikuti sesi webinar dari awal sampai akhir, ada diskon khusus sebesar 20% untuk semua kelas yang ada di Akademi Kerjaholik. Selain itu, teman-teman juga akan mendapat sertifikat elektronik dari kami sebagai tanda apresiasi kami terhadap para generasi muda Indonesia yang semangat terus untuk mengupgrade diri. Nah, sertifikat akan dikirimkan paling lambat 5 kali 24 jam setelah acara ini berakhir, yang akan dikirim ke email pribadi teman-teman. Jadi untuk linknya sudah kami kirimkan ya, bisa diisi untuk teman-teman agar bisa mendapatkan sertifikat elektronik agar nanti saat mendaftar pekerjaan bisa tersolid langsung oleh Bos Holik. Nah, lumayan kan? Nah, teman-teman, tidak terasa sudah nih 2 jam kita sudah berdiskusi dengan Pak Agus dengan materi yang luar biasa menarik, bermanfaat juga. Nah, teman-teman juga bisa terus membagikan momen spesial kita pada sore hari ini di media sosial Instagram dan Twitter. Jangan lupa untuk mention @kerjaholik dan sertakan tagar #kerjaholik, #akademi-kerjaholik, #generasi perubahan. Nah, teman-teman juga bisa nih buat status di Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Jangan lupa untuk pantau terus media sosial Kerjaholik di Instagram ya, seperti Twitter, Facebook, dan LinkedIn, untuk update terus lowongan dan kelas baru yang ada di Akademi Kerjaholik. Nah, saya Eka Prihananda selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf nih apabila ada masih banyak kekurangan dan masih ada kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan dan acara menarik lainnya dari Kerjaholik. Saya Eka Prihananda dan tim Kerjaholik mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan selalu. Thank you so much, stay safe and stay healthy. Goodbye. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih. Sama-sama.